Bagaimana hukumnya sholat yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun? Apakah sholat itu harus diqodho? Kemudian bagaimana kalau saking banyaknya sholat yang ditinggalkan sampai lupa berapa rakaat yang harus diqodhoi, berapa rakaat yang sudah ditinggalkan? Lalu bagaimana caranya? Apakah caranya harus sekaligus tobat untuk tidak meninggalkan sholat lagi, kemudian saat itu juga menyelesaikan semua rakaat yang ditinggalkan itu? Nah, saksikan video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ada pertanyaan yang sangat menarik saat pengajian live streaming kitab Maqasidul Ibadat karya Syekh Izzuddin bin Abdissalam kemarin, yaitu tentang bagaimana hukumnya sholat yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Apakah sholat itu harus diqodho? Kemudian bagaimana kalau saking banyaknya sholat yang ditinggalkan sampai lupa berapa rakaat yang harus diqodhoi, berapa rakaat yang sudah ditinggalkan? Lalu bagaimana caranya? Apakah caranya harus sekaligus tobat untuk tidak meninggalkan sholat lagi, kemudian saat itu juga menyelesaikan semua rakaat yang ditinggalkan itu? Nah, saksikan video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jawabannya, siapapun yang meninggalkan sholat maka wajib untuk mengqodhonya. Berapapun, berapa puluh pun, bahkan mungkin berapa ratus pun waktu yang ditinggalkan karena mungkin bertahun-tahun tidak mengerjakan sholat, atau sholat dalam satu hari kadang cuma satu waktu, dua waktu sholat, sisanya tidak sholat. Nah, berapapun itu yang ditinggalkan harus diqodho. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-sholatu imaduddin, faman taraka as-sholata fala dinalah." Jadi, kata Nabi Muhammad SAW, sholat itu menjadi saka penyangga agama, saka yang menjaga kokohnya agama seperti beton-beton dalam bangunan rumah. Rumah menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi tahan lama ketika disertai dengan beton yang kuat. Nah, beton itulah dalam agama bernama sholat. Karena ketika kita sedang sholat, kita sedang menyambung ruh kita, batin kita sedang dikonekkan dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nasiya sholatan aw nama anha fa kafaratuha ay yusalliyaha idza dzakaraha." Hadis riwayat Anas bin Malik dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari pada hadis ke-597 dan Imam Muslim pada hadis ke-684. Yang artinya adalah barang siapa yang meninggalkan sholat atau tertidur dalam kasus seperti ini, ketika kafaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha, maka kafaratnya adalah, tebusannya adalah harus segera melakukan sholat idza dzakaraha, ketika mengingatnya. Lupa, hari ini belum sholat zuhur, ingat 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, maka ketika ingat itulah untuk mengqodhoi sholatnya. Nah, tapi bagaimana bila sholat yang ditinggalkan itu sudah bertahun-tahun sampai lupa ada berapa waktu sholat yang sudah ditinggalkan? Dari umur 20 tahun misalnya, enggak sholat. Seiring perkembangan waktu, bertambahnya usia, akhirnya menyadari kesalahan-kesalahan itu. Umur 40 baru kemudian mulai sholat lagi. Ya, selama antara umur 20 sampai 40, kalau tidak pernah sholat sama sekali, hitung-hitungnya gampang. Ya, tinggal dikalikan saja. Dalam 1 tahun misalnya 365 hari. Dikali 20 tahun, dikali 5 waktu. Berarti ada berapa waktu yang ditinggalkan dikerjakan. Bagaimana cara menebusnya? Bagaimana cara mengqodhoinya? Apakah waktu 20 tahun sholat yang ditinggalkan itu kita qodhoi sekaligus? Ya tentu tidak. Kita bisa mencicilnya. 1 kali sholat subuh ada, 2 kali sholat subuh qodho, itu enggak masalah. Hal seperti itu untuk dilakukan.
ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Dalam kitab Al-Fiqhu ala madhabil Imam Syafi'i dijelaskan bahwa waqad ittafaqal ulama'u min mukhtalifil madhahibi. Jadi ulama dari berbagai madhab yang 4 tentunya, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, itu sudah sepakat anna tarikas sholati, bahwa orang yang meninggalkan sholat yukallafu biqadaiha, maka dia diwajibkan, diharuskan untuk mengkodoknya. Sawa'un kana tarkuha nisyanan aw amdan, baik meninggalkan sholat itu karena sengaja, menyepelehkan sholat, atau karena lupa seperti yang tadi dicontohkan. Cuma ada perbedaan di dalam mengkodoknya, ma'al fariqit tali, dengan perbedaan berikut. Wa huwa anna tarika laha bi'udhrin kanisyanin aw naumin la ya'samu. Nah, orang yang meninggalkan sholat karena udur seperti kelupaan atau ketiduran, maka dia tidak dosa. Ketidurannya adalah sebelum masuk waktu sholat ketiduran. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat tidur-tiduran, nantilah sholat-sholatnya. Nah, itu nanti ya dosa. Karena amdan. Wahuwa annat tarika laha bi'udhrin kanisyanin aw naumin la ya'samu. Bahwa orang yang meninggalkan sholat karena ada udzur, seperti lupa atau ketiduran, maka dia tidak berdosa. Wala yajibu alaihi al-mubadaratu ila qada'iha fauran. Ketika meninggalkan sholat karena faktor kelupaan, maka tidak diwajibkan untuk segera mengqadainya. Ammat tariku laha bi ghairi udhrin ay amdan fayajibu alaihi ma'a husulil ismi al-mubadaratu ila qada'iha. Nah, bedanya ketika meninggalkan sholat kemudian karena faktor dia sengaja, dia menyepelehkan sholat itu, maka dia harus segera mengodoi sholat yang ditinggalkan. Berapapun itu, sekali lagi, sholat yang ditinggalkannya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, kalau terlalu lama waktu yang ditinggalkan, sehingga efeknya dah terlalu banyak sholat yang ditinggalkan, sampai tidak tahu untuk menghitungnya. Kalau tidak pernah sholat sama sekali, ya tinggal dihitung. 1 tahun tidak pernah sholat, berarti tinggal dikali. Bahwa dalam 1 tahun 365 hari dikali 5 waktu, maka dia meninggalkan 1825 hari kurang lebih. Nah, itu dicicil. Tapi kalau faktornya kemudian dalam 1 hari kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidaknya pun tidak pasti. Kadang sholatnya 2 kali, kadang sekali, dan itu saking lamanya berjalan selama bertahun-tahun sehingga tidak tahu. Nah, maka ya kira-kira diprediksikan. Misalnya kadang sehari 1 kali, kadang sehari 2 kali. Kira-kira manalah yang mendekati pada keyakinan itu. Sebab dalam sebuah kaidah disebutkan al-akhdu atau al-ibratu bil mutayaqqan. Yang diambil, yang menjadi pegangan dalam sebuah rumusan hukum fikih itu adalah sesuatu yang diyakini. Kira-kira berapa yang mendekati keyakinan itu? Apakah misalnya, kayaknya saya kadang 1 kali, kadang 2 kali, kadang 3 kali dalam 1 hari sholatnya, kemudian sisanya saya tidak sholat, diambil garis tengah, kayaknya udah ini yang paling mendekati keyakinan saya. Ini saya yakinnya berarti sekian ribu rakaat dari sekian tahun yang saya tinggalkan itu. Yaitu mulai diqadha, dipipil. Dalam 1 hari setelah sholat isya, salam, kemudian berdiri lagi dengan sholat isya qadha. Sebelum sholat isya, sholat dulu misalnya, qadha. Habis itu sholat isya ada, selesai itu qadha lagi, dan seterusnya sampai tuntas dari semua sholat yang ditinggalkan. Nah, terima kasih, semoga jawaban ini bisa menjawab dari pertanyaan Anda. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.